mereka sudah bisa mendaftar begitu. Jadi mereka mendaftar, setelah mendaftar mereka kemudian bayar ke bank kemudian mereka login lagi mereka memilih program studi. Nah, mereka memilih juga tempat akan yang dipilih untuk melakukan tes. Nah, kalau di Lampung ini dipusatkan di 2 tempat, yaitu yang dikelola oleh Universitas Lampung, kemudian yang dikelola oleh ITERA gitu. Nah, untuk di khusus di Lampung, yang difabel itu dipusatkan hanya di Unila, jadi tidak ada di ITERA begitu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu kita dapat nilai dulu, baru kita memilih program studinya yang kita inginkan sesuai dengan nilai yang kita dapatkan. Namun karena ada satu dan lain hal, karena COVID-19 ini, maka untuk memilih program studi itu dilakukan sebelum UTBK dilaksanakan. Jadi mereka setelah bayar ke bank, mereka login lagi memilih program studi, baru mereka cetak kartu. Artinya mereka di sini belum mendapatkan nilai, tapi mereka harus memilih program studi yang diinginkan. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi ujiannya itu hanya satu saja jenisnya, ya, tes skolastik begitu. Jadi tidak ada lagi tes kemampuan TPA, tidak ada lagi ya kemampuan akademiknya begitu. Nah, dengan demikian maka dalam satu hari bisa dilakukan 4 sesi kecuali hari Jumat begitu, seperti itu. Nah, tentu saja waktu tes ini kita mengikuti protokol COVID dan kita juga bekerja sama dengan Satgas COVID-19 di Unila begitu, sehingga protokol COVID tetap dilaksanakan. Sebagaimana misalnya kita mengurangi jaraknya itu lebih kurang 1-1,5 meter ya, gitu, antara satu peserta dan peserta yang lainnya. Kemudian diusahakan ketika mereka masuk dan keluar itu ada jeda waktu sehingga tidak saling bertabrakan begitu. Kemudian akan dilakukan juga scanning dengan thermal gun begitu ya, setiap peserta begitu. Jadi ada protokol itu, kemudian ada hand sanitizer begitu sebelum mereka masuk di ruangan. Termasuk masker ya, masker mereka diwajibkan menggunakan masker untuk ujian. Jadi ini protokol-protokol yang antara lain yang dilakukan ketika ujian itu nanti. Makanya kapasitas ruangan tidak bisa dilakukan secara maksimal karena ada renggang jarak itu supaya tidak terjadi penularan dan sebagainya. Pak, apabila ada gimana? Ya memang kalau tidak pakai masker ya sebenarnya mereka tidak boleh ikut, tetapi nanti bagaimana kita cari jalan tengahnya, misalnya kita sediakan masker atau misalnya mereka membeli masker yang sudah disediakan di tempat di mana mereka berdekatan tempatnya di mana mereka berujian, sehingga itu nanti mekanisme teknis yang dilakukan. Artinya begini, yang barangkali lupa membawa masker sehingga mereka tidak bisa ikut ujian. Tapi kita juga tidak bisa membiarkan orang yang tanpa masker masuk kemudian ke ruang ujian seperti itu. Protokol tetap dijaga. Jadi kalau kita lihat bahwa SBMPTN ini kan kita menerima sekitar 6 ribuan mahasiswa ya gitu.